Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menjalin pertemanan dan menghindari perundungan. Sebelum kita melangkah ke inti materi, kakak akan memberikan pelajaran keterampilan hidup, yaitu resilient atau ketahanan. Resilient atau ketahanan adalah kemampuan untuk pulih kembali dan mengatasi masa-masa sulit dalam hidup kita, termasuk perbedaan pendapat dan perselisihan dengan teman-teman. Dalam perjalanan hidup kita, banyak pertemanan yang akan berawal dan berakhir dengan alasan yang berbeda-beda. Terkadang karena kita berpisah tempat, berganti sekolah, atau menyadari bahwa kita sudah tidak sependapat lagi dalam hal apapun dengan orang tersebut. Selama masa remaja dan bahkan terkadang pada masa dewasa, merupakan hal biasa jika pertemanan berakhir karena adanya perbedaan pendapat dan perselisihan. Penting untuk mengingat bahwa perbedaan pendapat akan teratasi dengan sendirinya pada waktu yang tepat, jika kedua belah pihak berkomitmen untuk saling memaafkan. Nah, kita akan memasuki inti materi, yaitu perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah ketika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, termasuk ke teman-teman mereka. Selanjutnya yang akan kakak bahas yaitu mengenai jenis perundungan atau bullying. Pertama yaitu verbal atau lisan. Mengejek dan mengata-ngatai seseorang termasuk mengata-ngatai dengan sebutan yang bersifat seksual, berpendapat secara kasar. Kedua yaitu fisik. Menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang, sikap atau gerakan tubuh yang vulgar atau tidak sopan, dan sentuhan yang tidak diinginkan. Ketiga, yaitu sosial atau relasional. Kerusakan pada hubungan sosial melalui eksklusi atau isolasi, berbohong atau menyebarkan gosip atau berita palsu. Keempat, yaitu mengancam. Membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat seseorang melakukan hal-hal yang diminta oleh orang lain. Kelima, yaitu cyberbullying. Perundungan atau bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contohnya, cyberbullying termasuk mengirimkan surat elektronik atau email, pesan singkat, komentar, atau unggahan atau post yang menyakitkan, meretas atau hacking, akun surat elektronik, atau media sosial seseorang meniru orang lain secara online. Keenam, yaitu mengancam. Sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, yaitu termasuk berkomentar tentang seksualitas orang lain, seperti mengata-ngatai mereka banci atau playboy. Ingat ya adik-adik, perundungan atau bullying dapat berupa perbuatan yang dilakukan sekali, tetapi biasanya berupa perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkali-kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Adik-adik tahu nggak sih apa yang dirasain oleh para korban perundungan atau bullying? Nah, di sini kakak akan memberikan dampak negatif perundungan atau bullying. Kita bahas ya. Pertama, yaitu kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah. Dua, kurangnya rasa percaya diri. Ketiga, menjadi pribadi yang tertutup. Keempat, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar. Kelima, keinginan untuk pindah ke sekolah lain. Keenam, depresi. Ketujuh, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain. Kedelapan, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. 9. Perundungan atau bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat siswa-siswi di sekolah, atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Kakak, kenapa sih orang bisa ngebully orang lain? Oke, kali ini kita akan membahas mengapa seseorang bisa membuli orang lain. Ada beberapa alasan yang memungkinkan itu terjadi. Pertama, yaitu membuat mereka merasa lebih baik. Kedua, memperoleh status sosial. Ketiga, diterima dalam sebuah kelompok. Keempat, karena mereka juga pernah dibully. 5. Karena mereka mengalami hal-hal negatif di rumah, seperti pelecehan atau kekerasan.
Keenam, perundungan atau bullying dianggap sebagai suatu hal yang normal atau wajar di lingkungan atau sekolah, sehingga seseorang membuli tanpa khawatir ada yang menghentikannya. Adik-adik, kakak punya pelajaran keterampilan hidup lagi loh, yaitu berempati. Nah, berempati adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Berempati adalah mencegah perundungan atau bullying. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban perundungan atau bullying mungkin merasakan sesuatu. Tetapi, kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya adalah mereka yang membuli orang lain bersikap sedemikian rupa karena mereka sendiri merasa tidak percaya diri dan takut dibuli, sehingga melampiaskannya dengan cara yang salah. Meskipun begitu, ini tidak membuat perundungan atau bullying sebagai sesuatu yang dapat diterima begitu saja, dan kita semua harus mencari cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Oke? Wah, kakak ada cerita nih, cerita tentang si harimau, burung merak, dan Tansius. Kisah ini menceritakan tentang 3 teman yang unik, ada Tansius, harimau, dan burung merak. Dengarkan kisahnya ya. Si harimau adalah binatang yang paling ditakuti di hutan. Si harimau dikenal sebagai sosok yang selalu mendapat apa yang ia mau dengan menakut-nakuti dan membuli binatang-binatang lainnya. Hal yang paling disukai oleh harimau adalah mengendap-endap di belakang binatang-binatang saat mereka sedang tertidur dan mengaum dengan kencang. Si harimau memiliki banyak teman, tetapi teman-temannya tidak pernah melawan otoritas atau kepemimpinan si harimau, karena mereka dapat kehilangan semua teman-teman mereka seketika. Ketika si harimau kehilangan kesabarannya, di mana hal ini sering terjadi, teman-teman binatangnya akan lari menuju semak-semak dan bersembunyi. Percayalah, kamu tidak mau berada di dekat harimau yang sedang mengamuk. Si Tansius sudah berteman dengan si harimau sejak kecil. Alasan utama mereka bisa berteman begitu lama adalah karena si Tansius tidak pernah melawan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan si harimau. Bahkan, si Tansius tidak terlalu banyak berkata-kata, hanya memilih untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh binatang-binatang lainnya. Si Tansius sering melihat harimau membuli binatang-binatang lain, tetapi berpikir bahwa lebih baik untuk diam saja. Jangan sampai si harimau kehilangan kesabarannya lagi. Terkadang si Tansius sangat diam, sampai-sampai kamu tidak tahu sebenarnya ia sedang berada di sana. Seperti si harimau, si burung merak juga terkenal di antara binatang-binatang lainnya. Si burung merak bangga dengan dirinya dan pencapaiannya. Bulu-bulunya yang indah dikagumi oleh seluruh binatang di hutan, terutama si harimau yang sering berasa iri dengan popularitasnya. Daripada bersikap sombong, si burung merak selalu berusaha untuk mencari keindahan dari binatang-binatang lainnya, termasuk si Tansius, yang harus diakui bukan karena termasuk binatang-binatang yang terlihat menarik. Si burung merak selalu bersikap baik terhadap binatang-binatang yang ia temui, tetapi tahu kapan waktu yang tepat untuk membela dirinya sendiri. Suatu hari, si burung merak tidak sengaja mendengar rencana yang dibicarakan oleh si harimau dan teman-temannya untuk menyerang sebuah desa di dekat sana dan memakan semua hasil panennya. Sebenarnya, di hutan terdapat banyak makanan, tetapi si harimau merasa lucu jika para warga desanya diteror olehnya. Si Tansius tidak merasa bahwa itu adalah gagasan yang baik, tetapi ia tentunya tidak akan menyampaikannya kepada si harimau, sehingga seperti biasa, ia sibuk mengurus dirinya sendiri. Si burung merak memutuskan, cukup sudah. Ia memberitahu si harimau bahwa rencana bodoh dan tentunya dapat memancing balas dendam dari para warga terhadap seluruh binatang di hutan. Beraninya kau melawan aku, aum si harimau, sambil menerkam si burung merak merusak bulu-bulu indahnya. Tidak merasa malu terhadap bulu-bulunya yang hilang, si burung merak justru merasa bangga. Karena jauh di lubuk hatinya, ia sudah tahu bahwa hal yang ia lakukan benar. Keberanian si burung merak membantu binatang-binatang lainnya berani berbicara tentang perilaku agresif si harimau, termasuk juga si Tansius. Pada akhirnya,
Si harimau meminta maaf kepada si burung merak dan tidak pernah kehilangan kesabarannya lagi hingga hari ini. Setelah adik-adik mendengar cerita pertemanan tentang si harimau, burung merak, dan Tansius, terdapat 3 macam perilaku yang disebut dalam cerita tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, yaitu perilaku si harimau. Merupakan contoh dari perilaku agresif. Perilaku agresif bersifat kuat, melawan, dan mendominasi. Adapun beberapa contoh mengenai perilaku agresif yaitu 1. Menyampaikan perasaan, pendapat, atau keinginanmu dengan cara yang mengancam, menyudutkan, atau menghakimi. Kedua, hanya berpikir tentang hak-hak, kebutuhan, dan perasaanmu sendiri, bukan orang lain. Ketiga, menempatkan dirimu pada posisi pertama dengan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Keempat, memilih untuk memiliki kendali penuh terhadap segalanya dan tidak mendengarkan pendapat atau gagasan orang lain. Kelima, mencapai tujuanmu dengan menyakiti orang lain. Kedua, yaitu perilaku si Tansius, merupakan contoh perilaku pasif. Berperilaku pasif, yaitu bersifat penurut, menghindar, dan pendiam. Adapun beberapa contohnya lagi mengenai perilaku pasif, yaitu membiarkan orang lain mengendalikan situasi setiap saat. Kedua, mengatakan apa yang menurutmu ingin didengar oleh orang lain, bukan apa sesungguhnya yang kamu pikirkan. Ketiga, tidak menegaskan pendapat-pendapatmu, gagasan-gagasanmu tentang hak. Keempat, selalu menempatkan orang lain di atas dirimu sendiri yang kemudian merugikan dirimu sendiri. Kelima, bersedia disalahkan atau meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan kesalahanmu. Ketiga, yaitu perilaku si burung merak, merupakan contoh dari perilaku asertif. Perilaku asertif bersifat percaya diri, berterus terang, dan yakin terhadap diri sendiri. Adapun beberapa contoh perilaku asertif lainnya yaitu 1. Memberitahu orang lain tentang bagaimana perasaanmu terhadap perbuatan dan perkataan orang lain. Kedua, membagikan pendapat dan gagasanmu tanpa memaksakannya kepada orang lain. Ketiga, membela hak-hakmu dan orang lain. Keempat, mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang lain sembari memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhanmu sendiri juga terpenuhi. Kelima, bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatanmu dan mengakui kesalahan ketika diperlukan. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah hampir sampai di penghujung materi. Kakak akan menyampaikan pesan penting dari cerita yang telah kita dengarkan, yaitu penting bagi kita untuk memilih dan mempertahankan pertemanan yang baik, karena akan berpengaruh besar terhadap pemikiran, sikap, dan perilaku kita. Kita semua dapat melakukan sesuatu untuk mencegah dan menghadapi perundungan atau bullying ketika terjadi. Perilaku asertif lebih efektif dalam mencegah perundungan bullying daripada bersikap agresif atau pasif. Kakak juga ingin memberikan pesan kepada adik-adik yang merasa menjadi korban perundungan atau bullying. Ingat ya dek, jangan menjalani penderitaan perundungan atau bullying sendirian. Selalu beritahu seseorang tentang apa yang sedang terjadi. Jika hanya diam, maka orang lain tidak akan pernah tahu bagaimana cara menolong diri kita agar bisa keluar dari situasi tersebut. Kita semua dapat melakukan sesuatu untuk mencegah dan menyikapi perundungan atau bullying yang terjadi di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Bye-bye!